semua, apa kabar? Kembali lagi bersama aku, Gracelina Estrelita. Aku harap kalian semua sehat-sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Yang sakit semoga cepat sembuh dan tetap semangat. Dan yang nggak sakit juga tetap jaga kesehatan, jaga imun tubuh, jaga nutrisi juga. Dan kalau bisa jangan keluar rumah, tetap stay at home. Karena aku dengar di Indonesia tingkat corona juga lagi parahnya, lagi meningkat. Sama seperti di Korea Selatan, tingkat corona di sini tuh juga lagi meningkat. Nah, dan aku dengar juga di sini tuh juga termasuk parah, perharinya juga bisa bertambah sampai 1.000 kasus lebih. Jadi buat teman-teman semua, buat kita tetap stay safe ya. Sebenarnya di Korea Selatan ini mulai 1 Juli 2021 mau diberlakukan penerapan social distancing yang baru. Jadi kayak transisi social distancing diperlonggar gitu social distancingnya, tapi karena tingkat corona semakin meningkat jadinya batal, diundur dan malah diganti mulai minggu depan, mulai tanggal 12 Juli sampai 25 Juli tingkat social distancingnya itu meningkat jadi level 4. Sekarang kita lagi menerapkan social distancing level 2 kalau di daerah kota Seoul, Incheon Metropolitan gitu. Dan di daerah lain tuh social distancingnya lagi level 1,5, tapi karena di kota Seoul terutama tingkat coronanya semakin meningkat perharinya, jadi kita memperlakukan social distancing level 4 mulai minggu depan. Nah, aku dengar juga mulai 28 Juni 2021 pengajuan visa Korea termasuk visa pelajar D2 dan D4 itu masih belum bisa diajukan atau masih ditangguhkan ya, kecuali yang dapat surat undangan dari pemerintah Korea atau mungkin penerima beasiswa KJSP. Jadi buat teman-teman yang mau sekolah di Korea yang udah plan atau udah mempersiapkan dokumen untuk pengajuan visa D2 atau D4 tapi masih belum bisa, tetap semangat, berdoa semoga kondisinya di dunia ini makin baik di Indonesia ataupun di Korea, jadi bisa dibuka lagi dan bisa melakukan pengajuan lagi. Tetap semangat. Nah, sebenarnya di sini tuh aku di video kali ini aku pingin bahas sedikit mengenai social distancing di Korea itu seperti apa, atau protokol kesehatan di Korea itu seperti apa. Karena ada salah satu teman kita, dia DM aku melalui Instagram. Dia tanya, biasanya sebelum masuk di restoran atau di kafe-kafe, di tempat-tempat gitu di Korea Selatan itu ada kayak QR code atau isi data. Nah, itu tuh untuk apa? Jadi di sini aku juga mau jelasin sedikit. Nah, aku nggak expert dalam bidang social distancing atau gini sih, maksudnya protokol kesehatan di Korea Selatan. Tapi aku mau menjelaskan ke kalian, berbagi cerita ke kalian, social distancing di Korea itu seperti apa dan lain sebagainya. Nah, yang pertama memang di masa pandemik ini di Korea Selatan, sebelum kita masuk ke restoran atau ke kafe-kafe, biasanya disediakan form untuk isi data kita atau data tamu, kemudian atau kita harus QR code dulu sebelum kita masuk atau makan di kafe atau restoran tersebut, dan biasanya dicek juga suhu tubuh kita dan disediakan hand sanitizer. Nah, kalau hand sanitizer ini di Korea Selatan memang di mana-mana itu kayak selalu ada hand sanitizer. Entah itu di mall, di subway station, di Jihacheol, atau enggak di bus, terus di restoran, bahkan di restoran atau kafe pun kadang ada restoran atau kafe yang menyediakan hand sanitizer di setiap meja. Nah, kalau di Indonesia aku kurang tahu, tapi di Indonesia itu sebelum aku berangkat tahun 2020 ya kalau nggak salah, itu nggak tahu ya, hand sanitizer tuh kadang kalau di tempat umum tuh kayak suka habis, kadang nggak ada juga. Jadi kadang kalau misalnya aku pergi-pergi itu mesti harus bawa sendiri hand sanitizer. Nah, kalau pengecekan suhu tubuh, I think di Indonesia sama di Korea Selatan itu sama. Di mana-mana pasti dicek suhu tubuhnya, kayak kita masuk mall atau enggak kita masuk ke bank, ke tempat fasilitas umum itu semua dicek. Kalau QR code atau isi data itu wajib dari pemerintah Korea, terutama untuk tempat-tempat makan, restoran, kafe, karena mungkin gunanya untuk mempermudah misalnya ada orang yang terpapar virus corona. Terus datanya bisa dilihat dari sana, dari QR code-nya kita, sama dari form tersebut.
Nah, tapi kalau yang from ini menurutku kurang efektif karena biasanya masih banyak orang-orang yang malsu nomor teleponnya mereka atau malsu datanya mereka. Kalau QR code ini langsung dari akun Nevernya kita, langsung dari HP dan akun Kakao Talk-nya kita. Jadi bisa dari Never atau bisa dari Kakao Talk. Itu lebih efektif sih kalau menurutku. Dan aku biasanya kalau masuk ke restoran atau kafe-kafe memang lebih sukanya QR code. Jadi yang aku tahu kalau di Korea itu misalnya ada orang yang terpapar virus corona. Nah, sebelum dia tahu kalau dia terpapar virus corona, pasti dia pergi ke berbagai tempat kan, kayak tempat makan, restoran, mall, dan lain sebagainya. Kalau sudah tahu datanya, oh mereka atau orang ini pergi ke sini, ke sini, ke sini, biasanya tempat-tempat tersebut itu langsung ditutup untuk beberapa hari. Nah, aku pernah di dekat rumahku itu lihat salah satu tempat makan itu ditutup dan di samping-sampingnya itu kayaknya juga ditutup juga karena mungkin orang yang terpapar virus corona itu pergi ke sana sebelum dia tahu kalau dia kena virus corona. Terus aku juga pernah ke Gangnam Station. Nah, di Gangnam Station itu biasanya ada Jihacheol Shopping Center atau Jiha Shopping Center ya kita biasanya sebutnya. Itu ada orang yang kena virus corona di sana dan untuk beberapa hari pun juga ditutup. Jadi rata benar-benar ditutup. Nah, kalau di Indonesia aku kurang tahu seperti apa. Mungkin bisa cerita di kolom komentar. Nah, terus sekarang kita di Kota Seoul kan lagi menerapkan social distancing level 2. Nah, pedomannya itu apa aja? Yang pertama, kita nggak boleh kumpul lebih dari 4 orang. Jadi 5 orang atau lebih kumpul itu nggak boleh. Terutama di fasilitas umum seperti kayak restoran, tempat makan. Terus kayak biasanya kalau kalian tahu di videoku yang One Room Tour, itu kan ada kayak semacam jogging track. Nah, di sana itu orang-orang Korea biasanya juga kalau malam pada nongkrong, terus minum-minum, ngobrol-ngobrol sama temennya. Itu kalau kumpulnya lebih dari 4 orang udah nggak boleh, biasanya diingatkan sama petugasnya atau dibubarin sama petugasnya. Terus untuk fasilitas keagamaan atau ibadah itu masih tetap bisa dilakukan secara offline, tapi maksimum pengunjungnya itu 20%. Dan tidak boleh ada acara makan-makan, jadi kayak kumpul-kumpul gathering acara gereja itu nggak boleh makan-makan. Kafe, restoran, gym masih bisa tetap buka, tapi cuma sampai jam 10 aja. Nah, kadang pun ada beberapa restoran, tempat makan itu yang jam 9.30 udah close order, jadi kayak udah tutup gitu loh anggapannya. Kecuali kalau take out atau enggak kayak delivery itu mungkin masih bisa sampai tengah malam atau 24 jam. Aku kurang tahu sih kalau itu. Terus untuk sekolah itu dihimbau untuk mengurangi jumlah murid. Jadi masuk kelas hingga 1/3, sepertiga dari total muridnya. Kalau sekolahku sih dari sebelum-sebelumnya memang online class. Terus minggu lalu itu sempat offline class, jadi aku datang ke sekolah nggak sampai beberapa minggu udah sekarang mulai online lagi karena tingkat corona di sini pun juga meningkat. Jadi di online kan lagi. Gak enaknya gitu sih kalau di masa pandemi kita sekolah bahasa di Korea ya dimanapun juga. Misalnya teman-teman yang mau sekolah bahasa di Korea, mau datang ke Korea di masa pandemi ini, gak enaknya kalau coronanya meningkat pasti kita harus online. Terus kalau udah mulai turun bisa offline. Jadi kayak apa ya? Nggak jelas gitu loh, offline online. Kalau sekolahku sih kayak gitu. Terus untuk perkantoran juga dihimbau untuk mengurangi jumlah karyawannya. Seperti yang aku bilang tadi di awal, mulai minggu depan akan diberlakukan social distancing level 4. Nah, apa aja pedomannya untuk melakukan social distancing level 4? Kalian sebenarnya bisa cek juga sendiri di Facebook atau Instagram KBRI Seoul. Yang pertama itu maksimal berkumpul 4 orang, sama seperti di social distancing level 2, tapi maksimal berkumpul 4 orang ini hanya bisa sampai jam 6 malam. Jadi setelah jam 6 malam itu hanya bisa berkumpul 2 orang saja. Fasilitas umum, terus restoran, kafe itu masih bisa tetap buka, tapi harus tutup jam 10 malam. Untuk fasilitas hiburan malam, mungkin seperti klub atau enggak bar itu tidak boleh beroperasi atau dilarang beroperasi. Nah, fasilitas keagamaan yang tadi boleh dibuka maksimal
pengunjungnya 20%, itu sekarang dilakukan secara online. Dan demonstrasi maksimal 1 orang juga. Terus tempat kerja atau perkantoran itu menerapkan skema jam kerja yang fleksibel atau enggak work from home. Terus jam makan siang yang bergantian juga. Dan kegiatan belajar. Nah, kegiatan belajar ini dilakukan secara online. Terus, tapi kalau mungkin Orinijip atau Yuchiwon itu masih bisa dilakukan. Orinijip itu kayak play group gitu ya di Indonesianya. Kalau Yuchiwon itu TK, itu masih bisa dilakukan secara offline mungkin ya. Terus tidak boleh menyelenggarakan event sama sekali. Jadi diperketat, yang awalnya mau dilonggarkan, sekarang diperketat. Ya sedih sih, tapi ya nggak apa-apa lah. Demi keamanan masing-masing, keamanan masyarakat Korea dan kita. Dan aku lihat pun masyarakat Korea Selatan itu menurut aku cukup taat ya sama peraturan atau protokol kesehatan. Di sini itu rata-rata semua pakai masker dimanapun mereka berada, terutama kayak di Jeachol, di subway station, terus di bus, fasilitas umum. Kecuali kalau di restoran atau di kafe-kafe, kadang kalau di Instagram itu ada yang komen sih di story aku, oh udah bisa nggak pakai masker ya dan lain sebagainya. No, kita masih tetap pakai masker. Cuma kalau makan di restoran atau kafe, ya jelas lah kita lepas masker karena kita kan harus minum atau makan. Tapi dimanapun kita berada masih harus tetap pakai masker. Dan menurutku orang-orang Korea ya yang tadi aku bilang taat sama peraturannya, cukup taat sama peraturannya. Pasti ada lah beberapa yang kayak agak bandel atau nablek, tapi menurutku cukup oke di sini, kayak aku merasa safe gitu. Itu aja yang mau aku bahas di video kali ini. Sebenarnya kalau untuk penerapan social distancing kalian bisa lihat sendiri di akun Facebook atau Instagram KBRI Seoul atau di sumber lainnya. Tapi di sini aku mau jelasin lagi ke kalian dan share informasi yang aku tahu. Siapa tahu bisa bermanfaat. Thank you so much udah nonton videoku kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Tetap jaga kesehatan dan protokol kesehatan. Stay safe semuanya. Bye-bye. Thank you.